istirahat, petugasnya istirahat atau gimana, mungkin kalau ditunggu kelamaan. Memang dia pasti bergabung. Iya. Pak Ridwan suaranya kurang baik, Pak. Suaranya kurang jelas. Iya, untuk nah, sudah bagus. Gimana Pak Indra? Ya Pak, siap. Kita langsung aja Pak, langsung aja. Langsung aja. Iya. Kita silakan pada moderator barangkali bisa dimulai. Maaf Bunda, tadi aku diberikan mut. Menunggu ibu tuh masuk kan? Menunggu ibu masuk. Masih belum masuk. Mendadak kesian. Kok ada jaringannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Dr. Haji Agus Yanto MPD. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Bapak Ridwan SPSI MPSI. Jangan ini Pak Indra, yang nonton. Nonton. Ini aja. Ibu Nini Mulia MPD dan Bapak Indra Bangsawan MPD. Yang terhormat segenap dosen UIN Raden Intan Lampung dan UIN Sultan Toha Saifuddin, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang sungguh luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual, dan semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Amin. Abang harus. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Visiting lecture dengan tema dasar-dasar PAUD. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini saya Dwi Fadil Agustin yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yaud, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima acara inti, yang keenam diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Oh ya kakak anak. Memasuki agenda pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz al-basmalah. Mana kakak? Kak Yulia. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu
nih nonton di Para hadirin ini. dipersilahkan Yang kakak nih mana nih? aktifkan kameranya dan bernyanyi bersama-sama. Muka kakak tak nampak nih. Kak, muka kakak mana kak? Muka kakak mana? Kakak. Bentar. Kak. Aku udah bingung nak cari kakak nih. Aku udah bingung cari kakak di mana. Ibu nak join juga. Kakak emang. Tak suara. Tak ada. Tanah airku. Ibu nama betul masuk. Kak, keluar ya? Hah? Ada keluar kak?
Nia, saya nak menghadap mereka. Kamu pegang HP ibu ini. Saya mau menghadap mereka. Kak host. Seperti itu. Ya. Moderatornya. Moderator. Dila. Ada yang belum? Coba dilihat di partisipan. Siapa yang namanya? Masukkan. Hah? Iya. Mana lekat ya jaringannya? Neni. Halo Neni. Jaringan Neni. Apa lagi? Itu lah nih. Siapa nama? Dila. Jaringan. Dila. Mantap, aku udah sini panggil-panggil bedanya. Kok gak ada suara ya? Nah. Halo, Dilanya mana suara? Suaraku kedengaran nggak, Kak? Hah? Dengar ya? Oh, Dilanya kemana? Nilainya ini Pak, terkeluar generasinya, loading katanya. Oke, Nia aja lah yang mau aku sisi. Oke. Selanjutnya mewakili dari Kak Dila, mohon maaf saya mengambil alih untuk melanjutkan kegiatannya menjelang Kak Dila masuk ke dalam room. Selanjutnya kita masuki acara yaitu kata sambut dari ulangi kata sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung kepada Bapak Agus Jatmiko, disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Kak. Alhamdulillah arsalah rasulullah fi dawati aku begitu dawati murid wa syukur. Ada. Sama-sama kita hormati, dititipkan ya, dititipkan fakta saja. Win so Islam
Pak Toha Saifuddin. Dalam hal ini barangkali diwakili oleh Bapak Kapolri Laut, yaitu Bapak Ridwan S. Biologi, Magister Psikologi. Kemudian yang saya hormati Sekretaris UPI Win Sultan Toha Saifuddin maupun Sekretaris Bodi Laut Kabupaten Lampung. Tidak lupa yang saya hormati para dosen, lecturer, pengajar, khususnya Bapak Indra Bangsawan PD dan Ibu Neni Mulia PD. Kemudian saya hormati Bapak Ustadz Reza Mandok PD. Kemudian ada adik-adik para mahasiswa khususnya untuk baik dari UIN Sultan Toha Saifuddin maupun Kabupaten Lampung yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas selamat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga pada siang menjelang sore ini kita bisa hadir di acara di ruang virtual ini dalam rangka basic lecture antara Win Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan Iraden Lampung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas keteladanan beliau, kita sebagai umat yang setia untuk mengikuti ajaran maupun sunnah beliau. Semoga di yaum akhir kita akan mendapatkan selamatnya dan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, pertama saya ucapkan salam kenal. Selama ini kita hanya mendengar atau sudah berkunjung para pimpinan UIN Jambi ketika berkunjung di Lampung, maka sebagai upaya tindak lanjutnya perkenalan ini kita lanjuti semacam ini. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung adik-adik mahasiswa dalam virtual ini. Kemudian perlu saya jelaskan kepada para adik mahasiswa bahwa kenapa kok harus dilakukan seperti ini, ya. Perlu diketahui sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa para pimpinan UIN Jambi itu pernah hadir berkunjung ke Lampung dalam rangka MOA dan MOU, ya. Jadi semacam perjanjian gitu ya, perjanjian kerjasama ya antara dua ya. Ada berapa di ruang tunggu, Kak? Dengan baik. Ada berapa orang di ruang tunggu? Terima B. Maka sebagai tindak lanjut. Terima semua. Admit all yang di atasnya. Ya, kemarin sudah menghubungi Bapak Kapolrinya, apabila direspon dengan baik sekaligus difasilitasi semuanya. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih para pimpinan ya UIN Jambi yang sudah memenuhi harapan kami ini, yang mudah-mudahan harapan ini tidak sampai masih ada akhirnya. Kemudian visiting lecture ini ya, saya kira tujuannya yaitu ya kita saling mengenal, silaturahmi ya, silaturahmi, saling mengenal, saling berbagi pengetahuan ya, penyamaan persepsi barangkali gitu. Tapi tidak ada yang lebih ya, artinya itu lebih unggul UIN Jambi daripada UIN Lampung, tidak, semuanya itu sama ya. Kalau memang ada lebihnya ya alhamdulillah, tapi bisa ataupun sebaliknya. Maka dari itu ya, dengan adanya
disiplin lecture ini, mari kita untuk menambah persepsi, semua akan menambah pengetahuan kita. Ya, ilmu kita akan tetap meningkat dan lebih meningkat, bisa bermanfaat bagi ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, khususnya anak-anak di usia COVID. Kemudian pesan kepada adik-adik mahasiswa, ya, karena ini tujuannya baik dan hasilnya ya nanti bisa kita rasakan ya untuk bisa datang, maka dari itu mohon kesempatan dan dimanfaatkan ya dengan sebaik-baik, sehingga akan kita tadi ya, akan lebih bermanfaat lagi. Kemudian yang saya bisa sampaikan pesan kepada para dosen, ya, para lecturer, ya, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon sekali lagi bantuannya untuk menambah wawasan adik-adik kita. Ya. Yang jelas secara kurikulum sudah sama gitu ya, yaitu tentang kurikulum konsep-konsep dasar atau dasar-dasar PAUD ya, intinya sama. Tapi secara kurikulum ya tadi tidak ada yang lebih dari itu ya. Dengan adanya ya, pergantian ya, selama ini ngajar di tempat masing-masing, maka dengan adanya atau pergantian ya, dosennya ini diharapkan ya, akan lebih semangat ya, lebih menarik ya, yang jelas nambah pengetahuan apa yang belum kita peroleh, nanti dengan dosen dari luar ini akan bisa menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita untuk lebih belajar ya, belajar yang lebih baik ya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen ya, dan pimpinan yang ada di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ini, dan semuanya sudah difasilitasi dan kami tidak bisa membalas apa-apa ya, nanti kami pasrah aja ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua kita kepada itu akan dibalasnya dengan pahala yang lebih banyak gitu ya. Dan saya berpesan juga ya, Vision Research itu tidak hanya sampai di sini ya, kami berharap ya, untuk terus ditindaklanjuti ya, sampai ya, kita mampu untuk melaksanakan ya. Ya, kalau mau mampunya kita berkunjung tidak virtual, misalnya dosennya harus hadir di tempat yang berbeda lah, itu akan lebih baik. Itu harapan kami. Semoga apa yang jadi harapan doa ini dapat bisa terwujud di masa-masa akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kami, terutama ya kepada pihak UIN Jambi. Saya mohon maaf ya, bersama teman-teman mahasiswa kalau ada kurang berkenan tingkah lakunya, kami mewakili mahasiswa juga maaf. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada adik mahasiswa baik dari UIN Jambi maupun UIN Raden Intan Lampung, ucapkan selamat belajar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Agus Jatmiko MPD. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi kepada Bapak Ridwan SPSI MPSI, kami persilahkan. Suara saya bisa didengar? Bagus Pak. Bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in wa bisawri sodri wa yasri ahli wa kumuntasan minisani wa tawfawiyah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas salawat dan salam hubungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang kebetulan alhamdulillah kalau dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lampung di Lampung maupun di Jambi itu sesama perempuan, mereka sudah bertemu alhamdulillah. Dalam hal ini tentu diwakili oleh yang hormat Bapak Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Raden Intan Lampung, Bapak Dr. Haji Agus Jan Iko MPD, dan tadi saya lihat alhamdulillah tampak bisa bersatu lagi kembali ada Sekretaris Prodi Hormat Esti Wulandari ya, tadi saya lihat bergabung bersama kita di sini. Kemudian yang tak kalah saya hormati itu dua narasumber kita. Alhamdulillah kita mewakili prodi dan kampusnya masing-masing yang telah bergabung bersama kita. Ibu Neni Mulia MPD, terima kasih sudah bergabung dari BIM Prodi Jauh di Raden Intan Lampung. Beserta narasumber berikutnya Pak Indra Bangsawan MPD, ini dari Prodi Jauh Jurusan Tahsin di Jambi. Nah kebetulan Pak Indra ini Pak itu satu kantor, berarti satu ruangan dengan saya. Tapi saya dari rumah. Tadi karena kebetulan habis vaksin, jadi saya pikir langsung aja dari rumah aja. Dan tentu yang tak kalah kita banggakan juga moderator kita ya, Dwi Fadilah Agustin. Tapi tadi tempat keluar dari Win Lampung ya, ada di Lampung yang berkolaborasi. Ini bukan DJ saja yang berkolabnya, ini tadi berkolaborasi juga di Fadilah Agustin dengan Kunia ya. Tadi ikutnya tadi ya dari Jambi. Nah kemudian tentu yang berbahagia mahasiswi, nggak ada mahasiswa ya, mudah-mudahan ada ya mahasiswi semua ya. Oke, kalau nggak ada ya pada yang berbahagia para mahasiswi program studi PIAUD Win Raden Intan Lampung maupun Prodi PIAUD Win Jutaan Sertifikat. Alhamdulillah kesempatan berbahagia ini kita bertemu, bertatap muka, silaturahmi ya bersama-sama, yang mungkin kalau tanpa adanya situasi yang katakanlah dalam tanda kutip belum selesai sampai saat ini COVID-19, saya pikir kita belum tentu bisa melaksanakan. Alangkah sulitnya rasanya kalau Kak, kita semuanya ada satu mahasiswa siapa nama si Leni itu masukkan lagi. main ke Siapa Dwi Padila, Dila. Intan Lampung, demikian juga sebalik yang mengumpul Iya. dengan korban yang begitu banyak. Dwin. Jadi alhamdulillah ya, jadi kita bisa berkumpul. Seperti yang diketahui dan telah disampaikan tadi, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sebuah rangkaian kegiatan yang didahului sebelumnya pada bulan Desember. Kebetulan para pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bersama para prodi yang ada, termasuk dari Prodi PIAUD, itu datang dan hadir mengunjungi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Raden Intan Lampung. Alhamdulillah kami disambut dengan sangat baik oleh pimpinan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Raden Intan Lampung, hingga terjadilah sebuah komunikasi. Di samping itu, pertemuan itu ditindaklanjuti dengan sebuah memorandum of understanding setataran fakultas, dan kami tindak lanjuti pula melalui MOA, memorandum of agreement setataran
Dan saya dengan Pak Agus waktu itu alhamdulillah di Lampung kami telah menandatangani sebuah kesepakaman, kesepakatan ya, sebuah perjanjian untuk melaksanakan yang paling tidak sebuah tridharma perguruan tinggi berkaitan dengan pendidikan, pengajaran maupun pengabdian. Di awal kemarin kita sudah sedikit melaksanakan sebenarnya, meskipun tidak maksimal. Waktu itu ada seminar yang kita lakukan di Lampung berkaitan dengan COVID, karena udah malam waktu itu Pak Agus, kami tetap laksanakan. Waktu itu kan sudah diisi sama Ibu Dekan dan Ibu Dekan dari UIN Lampung maupun Dekan dari UIN Pasahada Budi Jambi, Fakultas Saja. Sudah kami lanjutin bersama ya kami. Mungkin juga waktu itu sudah malam, jadi nggak apa-apa, dan tetap kami laksanakan. Nah kemudian perlu Anandaku balik ketahui malam semua, ini. pertemuan kami itu di sebuah tempat dan kemudian kami tindak lanjuti besoknya itu langsung main ke UIN Lampung. Dan betapa bangganya bahagia kami ketika berada di UIN Lampung. Memang dari sisi sarana dan prasarana, dari sisi ya katakanlah tempat ibadah yang kemarin sudah sedang dibangun, pokoknya sangat baik sekali dan kami belajar banyak dari itu. Artinya pada intinya bahwa pertemuan di antara dua prodi ini untuk bisa saling belajar, bisa saling berkoordinasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu kemarin yang pernah kita lakukan juga selain seminar itu, kita melaksanakan kerjasama di bidang penelitian. Alhamdulillah kemarin Pak dari kelompok jurnal kami, Pak Fadlan, Vicky dan segala macamnya menghubungi dari tim jurnal Tiau di UIN Lampung. Alhamdulillah nanti akan masuk penelitian atau itu diterbitkan di jurnal. Demikian juga sebalik. Jadi kontribusi yang sangat berharga sekali ya bagi kita bersama. Tentu kalau tidak diiringi terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan perjanjian, tentu rasanya canggung. Tiba-tiba saya menghubungi Pak Agus atau tiba-tiba Pak Agus menghubungi saya, Pak Ridwan, bagaimana kita laksanakan kegiatan? Itu dasarnya OPO, ada Pak Agus, ada Pak Agus. Tapi alhamdulillah karena sudah dilaksanakan MOA dan MOU, maka kita sudah enak untuk melaksanakan apapun. Besok bisa antar mahasiswa mengadakan kegiatan ya pengajian masyarakat bareng atau antar dosen, itu sudah enak sekali karena itu sudah termaktub, tertulis, sangat jelas di dalam sebuah perjanjian yang kita bersama. Jadi tinggal kita menyikapi bagaimana dalam proses pelaksanaannya. Kita sama-sama kita pikirkan. Kalau memang harus melibatkan dana, sama-sama kita renteng gitu. Karena alhamdulillah kalau modal-modalnya seperti ini, insya Allah tidak terlalu banyak dana yang kita keluarkan, hanya siap-siap kuota aja ya Pak ya. Ini kalau ya mudah-mudahan lah ya. Tapi paling tidak hal yang bisa kita dapatkan lebih dari itu. Kita bisa mendapatkan ilmu manfaat, kemudian pengetahuan yang sangat luar biasa, wawasan juga sangat luar biasa. Bukan hanya bercerita tentang materi, tetapi juga bercerita tentang kampus kita masing-masing, bercerita tentang kegiatan mahasiswa kita masing-masing selepas ini. Itu bisa ditindaklanjuti nanti ya, sesinya mahasiswa dengan mahasiswa atau sesi dosen dengan dosen. Kemudian juga tadi telah disampaikan bahwa ada hal yang menarik pada saat sekarang ini ya, bahwa kita telah menerapkan, dalam tanda kutip ada yang sedang menerapkan atau sedang proses menerapkan kurikulum kampus merdeka. Artinya apa? Artinya setiap mahasiswa kita punya peluang, punya kesempatan untuk kuliah. Sekali lagi, untuk kuliah dimanapun ada mata kuliah yang itu sama di antara setiap kampus. Nah kita kemarin sudah difasilitasi melalui PPS, Persatuan Perkumpulan Prodi Program Studi Tiau se-Indonesia. Jadi dibuatlah sebuah kurikulum yang itu mata kuliahnya sekitar 60 SKS ya, salah 16 mata kuliah, dan itu bisa kita kolaborasi, pasti sama di antara semua kampus yang dimiliki juga. Nah ini adik-adik dari UIN Jambi, silakan kalau betulan Pak, saya ingin ke UIN Lampung belajar sama Pak Agus, monggo.
belajar sama Ibu Eni, jadi nggak ada masalah. Jadi kita bisa kontrak mata kuliah yang sama di prodi yang dimanapun bisa. Masuk dari UIN Lampung, ingin di UIN Jambi, monggo. Mau ke UIN Bandung bisa, mau ke UIN Jogja bisa. Sekarang terbuka, sangat terbuka, dan ada punya peluang untuk itu. Itu yang dikatakan kampus merdeka. Nah ini mudah-mudahan langkah awal untuk kita bisa menindaklanjuti ke arah sana. Dan kemudian tentu juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus, pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan di Universitas Lampung, beserta jajaran, beserta mahasiswa yang telah mau bergabung di sini, telah mensukseskan kegiatan ini. Ya mudah-mudahan ya antusiasnya begitu luar biasa sampai akhirnya kita mau masuk ini pun susah. Saya tadi mau masuk susah loh karena ternyata banyak sekali antusias dari kedua belah pihak. Maka kadang-kadang mahasiswa kami juga kebetulan dari Piaud di Jambi mau masuk nggak bisa, akhirnya kita akomodir di IJ Pak. Nah kita kebetulan live streaming IJ, tapi live streaming IJ-nya ya di shooting dari saya lihat gitu ya, sekilas di IJ itu di shooting dari komputer yang ada dilangsungkan. Tapi nggak apa-apa, jadi supaya semua mahasiswa bisa menikmati ya kegiatan ini bisa nikmati. Dan juga terima kasih pada adik-adik ya, pada moderator yang memperbaiki kegiatan ini, pada siapapun lah yang mungkin sebelum ini sudah mengatur kegiatan ini sehingga ini bisa tercipta bisa terlaksana pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan kalau seandainya dari kami ada hal-hal yang tidak pantasnya secara tidak sengaja kami sampaikan, itu menyinggung kedua belah pihak, terutama bagi pihak jauh Universitas Lampung, kami mohon maaf. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Ridwan SPSI MPSI. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Jamal MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Prodi Piaud UIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. Haji Agus Jadmiko MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Piaud UIN Sultan Toha Jambi, Bapak Ridwan SPSI MPSI Solo, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa, Ibu Neni Mulia MPD dan Bapak Indra Nongtawan MPD, Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini dan peserta yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Sama-sama kita menundukkan hati, santun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada siang hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan visiting lecture dengan tema dasar-dasar PAUD. Semoga kegiatan yang kami laksanakan selalu berada dalam hikmah dan ridho. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami dari kesusahan segala macam.
Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani setiap kegiatan kami. Amin. Bimbinglah kami ke jalan yang senantiasa Engkau ridhoi. Amin. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah kami, kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan silaturahim di antara kami. Amin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa dinan qayyiman wa rizqan wasi'an Amin. halalan mubarakan fid dunya wal akhirah Amin. innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma aghnina bil 'ilm Amin. wa zayyinna bil hilm Amin. wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Amin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Amin. wa adkhilna jannata ma'al abrar Amin. ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sebelum kita lanjut ke acara inti, yuk sama-sama kita refreshing dulu nih. Kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Sedikit ada pemberitahuan bahwa nanti akan ada sesi diskusi. Sesi diskusi terbagi dalam satu termin, di mana setiap termin akan diberikan kepada 5 orang penanya, yaitu 2 penanya dari peserta UIN Raden Intan Lampung dan 2 lagi diberikan kepada peserta dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan 1 lagi akan diberikan kepada penanya dari peserta umum. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar nama dan asal universitas dan pastinya pertanyaan yang akan diajukan dan kepada narasumber mana yang akan Anda tanyakan. Yang mana pertanyaannya nanti akan dipilih secara random oleh moderator dan akan dijawab oleh narasumber. Yuk, potongan gambar pertama. Yang bisa jawab ini kira-kira potongan gambar dari apa ya? Yang tahu jawabannya bisa chat di kolom komentar. Pasti ada yang ngira kalau gambar ini adalah binatang apa ini? Binatang harimau, tapi sebenarnya binatang apa? Coba, yuk jawab di kolom komentar, kita putar otak yuk. Ada yang jawab tadi kupu-kupu. Bener nggak nih kupu-kupu? Kita simpen dulu nih jawabannya di kupu-kupu. Terus ada lagi yang jawab, wow, siang-siang seger-seger nih. Apa nih? Lemon. Dibuat es, mantap jiwa ya. Banyak yang jawab kupu-kupu tadi. Yuk kita lihat aja ini jawabannya apa sih tadi. Ada tadi kelihatan kupu-kupu, sayap kupu-kupu. Dan ternyata kuping gajah dong. Siapa yang benar tadi? Nggak ada yang benar ya? Ini adalah kuping gajah, mungkin dia ditato
kali ya. Kekinian berarti gajahnya. Itu yang slide Gaul. kedua tadi. Iya. Modifikasi itu gajahnya. Yang Ternyata milenial. itu adalah bentuk anjing. Mungkin dia ke salon tuh dicat warna rambutnya ya. Kekinian juga ini. Yang terakhir tadi gambar lemon yang seger-seger, ternyata apa? Ternyata burung yang lagi hinggap. Waduh, puasa-puasa ya. Oke. Langsung saja. Nah, menggoib lagi. Baiklah rekan-rekan sekalian, sampailah kita pada acara inti pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Narasumber yang pertama adalah Ibu Neni Mulia MPD. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 1989. Dicatat tiap tanggalnya, nanti ditunggu ya Bu kadonya. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2012 dan S2 pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta tahun 2014. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan beliau juga merupakan asesor Ban PAUD dan PNF Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan tentunya banyak sekali nih pengalaman-pengalaman beliau di bidang pendidikan anak usia dini. Lanjutkan narasumber yang kedua adalah Bapak Indra Bangkawan MPD. Lahir di Bakau, Aceh pada tanggal 23 Oktober 1993. Riwayat pendidikan S1 beliau adalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Rasyidin, Tembilahan, lulus pada tahun 2016 dan S2 pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2018. Tinggal 5 orang. Beliau merupakan dosen program studi pendidikan. Baiklah, beliau merupakan dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan beliau juga merupakan penulis artikel PAUD media online indragiriwan.com 9 bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang. Sangat menakjubkan sekali ya. Lain waktu bisa lah ya Pak ya, kita sharing mengenai tata-tata artikel. Baiklah, untuk itu rekan sekalian, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Neni Mulia dan Bapak Indra Bangkawan. Kepada
kepada Ibu Neni Mulia selaku narasumber 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Dila, moderator? Terdengar jelas ya? Ya, luar biasa moderator pada siang hari ini, semangatnya dan senyum manisnya ya, tentu membawa semangat kita untuk mendengarkan ataupun menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan dalam suasana puasa, suasana Ramadan, dan di siang hari tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bertatap muka melalui daring pada sesi kegiatan visiting lecture pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dila atau Kurnia bisa di-share screen materinya. Ini pakai foto beliau. Insyaallah. Baik, ya. Sebelum saya menyampaikan materi visiting lecture pada siang hari ini, terlebih dahulu saya menyapa para pimpinan dari UIN Raden Intan Lampung yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Ketua Prodi Jurusan PIAUD, Bapak Dr. Haji Agus Jatmiko MPD. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam agenda ini, Bapak. Selanjutnya, terima kasih pula kepada Bapak Ridwan ya, Ketua Prodi PIAUD UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan tentunya yang saya sayangi dan saya banggakan adik-adik mahasiswa yang pada kesempatan hari ini bisa hadir ya, mengikuti agenda visiting lecture PIAUD FTK UIN Raden Intan Lampung dan PIAUD FTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, di mana di sini kita mengusung materi kuliah tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Ya, langsung saja saya di sini akan menyampaikan terkait dengan ketika kita berbicara tentang dasar anak usia dini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mengerti apa itu anak. Adakah yang bisa menjawab perwakilan peserta siapa anak itu? Ada yang bisa menjawab? Pemanasan ini? Lapar nih, Bu. Aduh. Ini ada yang ganda Ada? nih. Apakah masih penasaran? Ya, silakan sebutkan dari universitas mana? Perkenalkan, nama saya Putri Erika dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya, silakan. Bisa disampaikan tentang siapakah anak usia dini itu? Terputus sinyal. Lanjut Ibu. Mantap. Ya, keluar ya mahasiswa yang Maaf, terputus sinyal. tidak apa-apa.
kendala sinyal ya, mungkin langsung saja ya, karena kita terbatas oleh waktu. Next Kurnia. Ketika kita berbicara tentang siapakah anak usia dini, di mana di sini saya menyampaikan bahwasanya anak itu adalah penentu kehidupan pada masa mendatang. Usia dari kelahiran hingga 6 tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas, yang biasanya sering kita dengar atau kita sebut dengan golden age. Di sini juga disebutkan bahwasannya penelitian menunjukkan bahwa sejak lahir anak mempunyai 100 miliar sel otak. Sel tersebut harus rutin distimulus dan didaya gunakan agar terus berkembang jumlahnya. Ya, ini ya ketika kita berbicara tentang anak yang luar biasa, kita harus perhatikan sebagai calon pendidik dan orang tua tumbuh kembangnya. Apalagi di masa-masa usia keemasannya yang biasa disebut golden age, kita harus tetap selalu memperhatikan tumbuh kembangnya. Ya, next. Tadi kita sudah berbicara tentang anak. Lalu kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini itu adalah suatu proses tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencangkup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, itu adalah pendidikan anak usia dini. Next. Selain pengertian pendidikan anak usia dini, kita pun harus mengetahui tujuan pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Yang pasti di sini disampaikan membentuk anak Indonesia yang berkualitas, di mana anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. Itu adalah tujuan dari pendidikan anak usia dini. Next. Nah, sudah kita ketahui pula dalam pendidikan anak usia dini ini dibagi menjadi 3. Ya, ini ada PAUD formal, PAUD non-formal, dan PAUD informal. Di mana ketika kita berbicara tentang PAUD formal, maka terdiri dari taman kanak-kanak dan rodatul atfal. Dan ketika kita berbicara tentang apa saja non-formal itu bisa masuk kelompok bermain, taman penitipan anak-anak, satuan PAUD sejenis, taman pendidikan Al-Quran, pendidikan anak Kristen. Kalau misalkan di luar agama Islam ya, ada juga pendidikan anak Kristen. Selanjutnya bina iman anak. Dan yang terakhir, PAUD terdiri juga dari PAUD informal, di mana ketika kita berbicara tentang informal, maka PAUD informal ini berbicara tentang pendidikan yang ada di dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan lain-lain. Ya, next. Ya, di sini saya menyampaikan juga bahwasanya PAUD jalur formal diselenggarakan dalam bentuk TK dan rodatul atfal alias TK Islam. Itu jalur formal, dicontohkan TK, rodatul atfal, dan bisa juga TK Islam ya. Biasa kita dengar TKIT. Nah, di sini juga ada jalur non formal. Biasanya khusus menangani anak-anak usia 2-4 tahun yang biasanya kita dengar dengan sebutan kelompok bermain atau playgroup, tempat penitipan anak, bina keluarga balita, taman pendidikan Al-Quran, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini juga ada seperti yang sekilas saya sampaikan tadi, jalur informal, yakni pendidikan yang ada di dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, next. Ya, aspek perkembangan anak ini saya buatkan sepertinya piramida. Ada aspek kognitif, aspek fisik, aspek bahasa, sosial, dan emosional. Dan ini memang harus penting dan diketahui oleh kita semua sebagai
pemerhati anak usia dini. Next. Ya, aspek yang pertama di sini adalah aspek kognitif, di mana aspek kognitif itu menurut Piaget ada beberapa tahap. Yang pertama, sensori motor, pra-operasional, konkret, formal, operasional, di mana sensomotorik biasanya di usia 0-2 tahun, pra-operasional usia 2-7 tahun, konkret 7-11, dan formal operasional 11-15 tahun. Next. Yang kedua, aspek perkembangan fisik, di mana di sini menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tahapan fisiknya, mulai dari merangkak, berdiri, jalan, sampai dengan bisa jalan. Ya, next. Ya, di sini ada daftar checklist pengembangan bahasa anak usia dini ya, di mana ada tahapan-tahapan tertentu di setiap tumbuh kembang anak. Di sini saya contohkan perkembangan bahasa usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ketika kita berbicara tentang usia anak, maka di sini ada tahapan-tahapannya juga. 0 sampai 3 bulan, anak membuat suara yang menyenangkan. 4 sampai 6 bulan, anak akan berceloteh ketika sendirian. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi di usia 0 sampai 3 bulan, dia membuat suara yang menyenangkan gitu. Dan selalu kita ingat gitu, kita sebagai orang dewasa di sekitarnya, ketika mengingat dia di usia 0 sampai 3 bulan ini, kita selalu tertawa sendiri karena dia memiliki suara yang khas dari tingkahnya yang lucu. Selanjutnya di usia 4 sampai 6 bulan, anak akan berceloteh. Dia akan berceloteh sendirian gitu ya. Dan tingkat selanjutnya di usia 7 sampai 12 bulan, anak akan berbicara secara sederhana. Di usia 12 sampai 24 bulan, anak telah dapat menggunakan berbagai bunyi huruf. 24 sampai 36 bulan, anak bisa bertanya dan mengarahkan perhatian orang. Dan 4 sampai 6 tahun, anak sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit. Misalnya, ibu, aku lebih suka baju. Jadi dia sudah bisa mengungkapkan ya, di usia 4 sampai 6 tahun. Itu aspek perkembangan bahasa. Nanti lebih ini lagi teman-teman bisa melihat lagi ya perkembangan yang lainnya di Permen 137. Next. Aspek perkembangan sosial anak, sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Jadi dari satu orang ke orang lain. Sedangkan perkembangan sosial untuk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yakni lingkungan keluarga, faktor dari luar rumah, faktor pengaruh pengalaman sosial awal. Next. Agak ngebut karena agak banyak ya materinya di sini. Ya, landasan kurikulum PAUD. Next. Di sini ada, kita juga berbicara tentang landasan ya, landasan kurikulum PAUD, yaitu landasan filosofis kurikulum 2013, landasan filosofis dan landasan psikologis pedagogis, landasan teoritis dan landasan yuridis kurikulum 2013. Next. Prinsip pembelajaran PAUD. Proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Ya, itu ya. Yang pertama, prinsip pembelajaran itu adalah dunia anak itu adalah dunia yang menyenangkan. Jadi, bagaimana caranya kita sebagai orang tua, guru, ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya membuat dia selalu senang. Selanjutnya, konsep pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, pendekatan saintifik, rangkaian proses mengamati, bertanya, pengumpulan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan seluruh indera dan berbagai sumber dan media pembelajaran itu sendiri. Next. 10 prinsip pembelajaran PAUD. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak itu di usia dini, mereka belajar melalui bermain.
Selanjutnya berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak. Pembelajaran aktif berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Next. Ya, di sini dijelaskan. Ketika kita berbicara tentang belajar melalui bermain, bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar, kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains, dan banyak lagi lainnya. Berorientasi pada perkembangan anak. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Next. Prinsip selanjutnya adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Ya, pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulus sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dan berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi tingkat, perkembangan, dan kebutuhan anak itu sendiri. Next. Ya, selanjutnya yang kelima, di sini ada pembelajaran aktif, di mana pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif, mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Ya, jadi sebagai pendidik atau sebagai guru itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang ia ingin lakukan. Dan yang keenam, itu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, di mana pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak melalui pembiasaan dan keteladanan. Ya, bisa teman-teman lihat di contoh, misalkan anak sedang akan pergi ke sekolah bersalaman dengan guru ataupun orang dewasa di sekitarnya. Next. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Selanjutnya, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Ya, jadi yang pasti ketika proses pembelajaran itu kita harus memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Next. Ya, ini yang terakhir ya, prinsip yang terakhir, ini berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Nah, pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak lainnya. Yang terakhir, yakni pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Ya, contohnya di sini bisa dilihat di gambar. Kita juga mendatangkan polisi, yang mengenalkan polisi kepada anak agar mereka bisa tahu persis seperti apa polisi itu. Ya, next. Ya, tadi kita berbicara tentang prinsip, lalu di sini berbicara tentang metode pembelajaran PAUD. Teman-teman juga sudah dari paparan-paparan yang sudah saya sampaikan ya, yang pasti metode pembelajaran yang disampaikan kepada anak itu bersifat menyenangkan. Ya, salah satunya adalah dengan bercerita. Dengan bercerita menggunakan boneka tangan, dengan bercerita menggunakan boneka jari, maka anak akan antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan selanjutnya demonstrasi. Anak akan senang ketika belajar bersama teman-temannya, belajar bersama orang-orang di sekitarnya, belajar bersama orang-orang dewasa yang biasa. Selanjutnya, metode selanjutnya bercakap-cakap. Anak akan senang ketika kita ajak berkomunikasi. Anak akan senang ketika kita berajak untuk bersosialisasi. Dan selanjutnya yakni pemberian tugas. Nah, namun perlu digarisbawahi dalam pemberian tugas ini tetap harus memberikan pemberian tugas yang
membuat anak menjadi senang, jangan sampai membuat anak menjadi bingung dan bosan. Selanjutnya melalui sosiodrama dan bermain peran. Kita juga bisa menyampaikan metode pembelajaran dengan sosiodrama atau bermain peran. Misalkan kita bisa bermain peran sebagai dokter, bermain peran sebagai polisi, bermain peran sebagai guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga, di samping dari beberapa metode pembelajaran yang lain, ada juga karya wisata, di mana anak pun sangat senang sekali diajak berkarya wisata, berlibur ke tempat-tempat yang memang belum pernah mereka kunjungi. Sebagai orang dewasa, guru ataupun orang tua, kita perlu memberikan wawasan karya wisata kepada anak sejak dini. Selanjutnya, selain itu juga kita perlu memberikan metode pembelajaran proyek pada anak usia dini, dan yang terakhir yakni melalui eksperimen. Ya, next. Ya, ketika kita berbicara tentang metode, lalu yang terakhir ini saya menyampaikan tentang pendirian kelompok bermain. Perlu diketahui ada beberapa tingkatan ya untuk pendirian tingkat kelompok bermain, itu ada dari pemerintah kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, ataupun badan umum. Ya, inilah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Mulia MPD atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali, banyak insight-insight baru yang kami dapat dalam memahami anak usia dini. Kali ini kita memasuki pemaparan materi sesi 2. Kepada Bapak Indra Bangsawan MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengar suara Bapak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Prodi Piaut UIN Raden Intan Lampun, Ayahanda Agus Jatmiko, dan beserta Sekretaris Prodi, dan juga yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Ridwan MPSI dan berikutnya kepada para dosen dan teman-teman yang berada di seluruh area Zoom ya, di Lampung, di Jambi, dan juga di daerah lainnya. Alhamdulillah, saya melanjutkan lagi kisah daripada ibu ini tentang PAUD. Nah, ini yang pengantar saja gitu ya, pengantar. Ini yang merupakan anak gitu ya. Nah, ya. Nah, woi, barbar sekali. Siapa itu Kak Indra? Yang kamu ambil itu anaknya siapa itu? Udah izin belum? Barbar sekali Bu ya. Lucunya iya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi Bu. Who is the PAUD? Nah, siapa PAUD itu? Di Permendikbud tadi ada Bunda juga sudah menjelaskan tentang Permendikbud 137 2014. Ada juga menurut UNESCO, ada juga yang terakhir ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, Bapak bacakan ringkas saja ya. Dalam Permendikbud 137 ini yang disebut dengan anak adalah sejak lahir sampai usia 6 tahun. Ya, dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, ini yang disebut dengan PAUD. Menurut UNESCO, itu transisi umur itu berbeda, 0 sampai 8 tahun. Why? Nah, usia 6 sampai 8 tahun itu merupakan
usia transisi anak, dari mana anak yang membutuhkan bantuan kepada anak yang memerlukan kemandiriannya, ya, baik secara fisik maupun psikis. And then last yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, nah, termasuk anak yang di dalam kandungan. Jadi yang disebut anak itu dari alam kandungan sampai usia dengan 18 tahun. Nah, jadi nanti siapa teman-teman ini gitu ya, masih ada umur 18 tahun berarti masih disebut dengan anak gitu ya. Nah, anak. Oke, next. Berkisah dengan hal ini, saya mengambil daripada Tunjuk Ajar Melayu ya, teman-teman, bahwa disempurnakan bekal dengan patutnya, disempurnakan syarat dengan adatnya, disempurnakan isi dengan bungkusnya, disempurnakan dilambut dengan budi pekerti, diselimuti dengan kasih sayang, supaya ke bawah ia berakar, ke atas ia berpucuk, di tengah ia berbatang, mengelak daripada azab dunia dan mengelak daripada azabnya neraka. Orang tua dalam mendidik anak ini dituntut di dalam tunjuk ajar, ya, diajarkan segala yang patut, ditunjukkan segala yang benar. Kalau duduk disuruh berguru, kalau tegak disuruh bertanya. Disingkap tabir akalnya, dibukakan pintu ilmunya, dibentangkan alam seluasnya. Telinga diisi dengan amanah, mata dipasak dengan keranah, mulut disumbat dengan petuah. Nah, supaya apa? Ketika anak dari kecil itu sudah disisipi dengan nilai-nilai karakter, semoga itu menjadikan manusia yang ihsan di masa depannya. Nah, dengan demikian, apakah hal tersebut menjadi sebuah pengecualian di hari ini? Maka mendidik anak pada hari ini kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita memutus mata rantai pendidikan orang tua terdahulu dengan pendidikan yang masa sekarang. Jika dengan dulu orang tua mendidik anak cukup dengan membenarkan mata, maka anak akan masuk ke kamar. Dan pada hari ini, anak ketika dipendar mata, dia balas pendar mata. Nah, apa yang salah? Yang salahnya adalah konsep pendidikan di zamannya. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, mohon maaf ya, Ali bin Abi Thalib sendiri mengajarkan 7 dikali 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu jadikan anak itu sebagai ratu, raja. Nah, 7 tahun kedua itu anak dijadikan sebagai tawanan. Dan 7 tahun ketiga itu anak dijadikan sahabat. Nah, konsep ini sebenarnya sudah jauh-jauh sekali diajarkan oleh Islam. Supaya apa? Untuk membentuk anak itu tadi. Dan di dalam Al-Quran mengenai anak sendiri, ya, Islam mengajarkan kepada umatnya yang pertama, jangan mewariskan keturunan yang lemah. Berikutnya, keturunan yang berkepribadian tangguh. Wariskanlah keturunan yang berkepribadian tangguh. Dan terakhir, keturunan yang baik. Quran surat Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah begini, teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya engkau mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Maka sedari kecil itu sangat perlu dibentuk demikian. Bahkan qasidah yang lama juga memberikan ajaran demikian, ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa itu ibarat mengukir di atas air. Maka untayan kalimat yang penuh hikmah, yang penuh dengan syarat nasihat itu sudah seharusnya menjadi nilai tambah pendidikan kepada anak. Siapa? Nah, orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Nah, termasuklah teman-teman semuanya nih, calon ayahanda, calon bunda-bunda yang sekiranya nanti di masa depan itu akan menjadi pemimpin dalam keluarganya dan pasti akan membimbing anak. Ya, termasuklah kita semua itu ya. Nah, sekarang ini kita status sebagai anak, ya barangkali mempelajarilah bagaimana mengasihi orang tua. Karena dengan mendidik itu bukan hal perkara yang mudah sekali. Oke, next and then. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, bahwa pendidikan yang bermuarakan dengan akhlak yang baik, yang orang tuanya mendidik dengan yang baik, maka dapat kita harapkan semoga keturunan yang baik itu menjadi sebuah harapan yang mulia di masa depan. Nah, pepatah Melayu itu, ya, pepatah Melayu, nasihat-nasihat itu, ya,
sebagai sebuah ungkapan bagaimana orang tua sudah selayaknya mendidik yang sesuai dengan agama kita, tuntunan agama Islam tentunya. Karena orang Melayu khususnya Sumatera itu identik dengan Melayu itu adalah Islam itu Melayu, sangat identik. Nah, itu dikaitkan dengan pendidikan anak. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang salah yang silap. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra Bangsawan MPD. Dapat disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan anak usia 0 sampai 6 tahun yang melewati 3 tahap, yaitu masa bayi, masa balita, dan masa prasekolah. Dalam lingkup ini peran penting pendidik ataupun orang tua sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau orang tua haruslah sering memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga mau mengawasi tingkah laku perbuatan seorang anak usia dini. Baik, acara yang selanjutnya adalah diskusi. Bagi yang ingin bertanya ataupun sudah bertanya bisa chat di kolom komentar dan nantinya akan dipilih random oleh moderator. Sepertinya ada nggak di chat? Nggak ada ya? Oh ada. Ada tuh. Nah. Ada tuh. Ya Pak, siap. Baiklah, ini ada satu pertanyaan dari Selvia Eka Sari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin bertanya kepada Ibu Neni Mulia SPD. Di pendidikan formal, dalam satu kelas ada anak yang beragama Islam berjumlah 10 dan agama Kristen berjumlah 3 orang. Lalu bagaimana sebagai pendidik yang beragama Islam untuk mengajarkan tentang agama kepada anak? Bunda Neni ya? Langsung dijawab apa ditampung dulu Bila? Ditampung aja dulu ya. 5 orang. Kuat suaraku Kak ya? Baik, selanjutnya dari Siti Norma Narwana dari Stai Aulia Urasidin Tembilahan Riau. Ingin bertanya bagaimana cara mendidik anak dalam bersosialisasi yang baik dan berikan contoh. Anak tuh dilempar. Ganas nih ya. Pendidik. Kalau ada 2 aja yang ada, kita lanjut aja. Baik, untuk efektif waktu ya. Iya, Bu. Sambil kita komunikasi, kita menjawab pertanyaan dari peserta. Istri belum belanja.
Silakan yang lain jika ingin bertanya ya, masih ada kesempatan untuk UIN Raden Intan Lampung 1 ya, dan untuk UIN Jambi masih ada 2 lagi ya. Ya, di sini saya akan mencoba ya menjawab pertanyaan dari siapa ini tadi? Namanya nggak disebutkan ya? Sylvia Eka Sari, dari UIN Raden Intan Lampung. Oh, Sylvia Eka Sari. Sylvia. Ya, pertanyaan Sylvia di sini sangat bagus sekali ya, sangat bagus dan baik sekali yang dilontarkan, dan memang pertanyaan ini pun sangat sering gitu ya dipertanyakan di dalam kegiatan proses pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, di mana ketika bertanya tentang pendidikan, misalkan ada pendidikan formal dalam satu kelas, ada anak yang beragama Islam berjumlah 10 dan agama Kristen berjumlah 3. Lalu bagaimana sebagai pendidik yang beragama Islam untuk mengajarkan tentang agama? Ya, memang yang terjadi di lapangan memang sering ya terjadi di dunia pendidikan itu masih minim sekali, dan kalau misalnya kita lihat ya di setiap RT ataupun di setiap kelurahan itu tidak ada sekolah Kristen gitu ya. Jadi mau tidak mau kita gitu ya sebagai yang memang notabene-nya di Indonesia ini beragama Islam, jadi mau tidak mau gitu ya kita menerima yang beragama Kristen gitu. Jadi bagaimanakah caranya kita mengajarkan sedangkan kita adalah beragama Islam? Nah, ini adalah salah satu bentuk toleransi ya, kita kepada agama selain dari agama Islam. Nah, yang pertama karena memang salah satu maksud ataupun tujuan kita menerima mereka adalah kita membantu, karena salah satu syarat ketika akan masuk tingkat SD itu harus ada ijazah TK-nya. Jadi kita sebagai guru atau pendidik, bagaimana cara mengatasinya? Jika ada anak yang beragama Kristen, maka biasanya dari orang tua itu mendampingi juga gitu ya kegiatan proses pembelajarannya. Jadi mereka tuh sejenis karena kan di setiap proses pembelajaran itu kan ada beberapa aspek ya, ada aspek kognitif, ada aspek bahasa, ada aspek psikomotorik, ada aspek moral. Nah, di sini kan yang berbeda itu kan cuman agamanya gitu. Jadi tugas orang tua itu adalah mendampingi mereka, dan biasanya mereka ada sejenis target-target tertentu juga gitu. Jadi di agama Kristen itu pun mereka ada target juga agama mereka di usia kalau kita kan ada target juga di usia 0 sampai 2 tahun anak bisa apa, 2 sampai 3 tahun bisa apa. Nah, kalau di tingkat TK ini kan biasanya di usia 4, 5 dan 4 tahun. Misalkan anak sudah bisa mengucap Assalamualaikum, anak sudah bisa menjawab Waalaikumsalam, itu agama Islam. Nah, di tingkat Kristen itu mereka ada juga, dan itu biasanya yang mengawasi dan menilai itu adalah orang tua ataupun orang dewasa yang mendampingi mereka ketika masuk sekolah itu gitu. Apakah neneknya, kakeknya gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu. Jadi ada orang tua itu mendampingi ketika pembelajaran agama. Itu bukan kita, bukan guru agama Islam yang mengajarkan, tapi orang tua ataupun orang dewasa yang mendampingi mereka dalam mengarahkan proses pembelajaran Kristen seperti itu. Selvi, bagaimana? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Pak Indra bisa menambahkan yang Oke, baik. Itu sering ditemukan ya. Kalau untuk di tingkat Rodatul Atfal, insya Allah semuanya Muslim. Yang sering diketemu itu di TK umum. TK umum itu sering dilakukan. Tak jarang guru tidak menyuruh kepada anak-anak tersebut keluar, tetapi tetap di dalam. Ya, benar seperti Ibu bilang tadi itu. Karena yang dirangsangkan itu kan ada perkembangan nilai agama dan moral. Mungkin nilai agama dan moral agama Islam kita tidak dimuatkan di sana, menyesuaikan dengan agamanya dia sendiri anak tersebut. Tapi guru namanya beginilah ya,
pepatah itu manusia menajam besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Orang tua memang menajamkan anak, tapi gurulah yang menajamkannya. Nah, jadi di sana guru tetap mengoptimalkan stimulasi pendidikan, tidak memandang status agamanya apa, cuma dibatasi di ranah mana yang ini harus diberikan ke anak yang agamanya Islam dan mana yang tidak harus diberikan kepada anak yang non muslim. Saya rasa begitu, Bu. Terpatah ini Pak Indra ini. Pembuatan terpatah. Khas Melayunya tuh. Khas Palembang ya, ada khasnya. Melayu banget ini. Melayu bingit. Bukan banget, Bu. Bingit. Melayu bingit. Mati kita. Ada pertanyaan kedua itu, Bu, ya? Iya, pertanyaan kedua. Ini siapa jawab dulu, Bu? Ibu nih, Bu. Silakan Bunda. Silakan Pak Indra dulu. Oke, siap. Soalnya nggak ditujukan itu ke Bapak atau Ibu. Oke, bagaimana? Assalamualaikum. Oke. Bagaimana cara mendidik anak dalam bersosialisasi yang baik dan berikan contoh positifnya? Untuk anak 0 sampai 2 tahun tersebut, 2 tahun ya, ada menurut pendapat para ahli psikolog gitu ya. Bunda apa? Saya lupa. Yang jelas beginilah anaknya. Bahwa umur sekian anak belum bisa bersosialisasi kepada anak. Namun ketika anak berusia 2 tahun ke atas, ini adalah pembiasaan orang tua. Pembiasaan orang tua membiasakan kepada anak. Ya, salah satu contoh ketika anak membawa makanan, bagaimana orang tua memberikan wajangan kepada anaknya untuk saling berbagi. Oh, enggak mau Bunda, gitu ya. Enggak mau Ayanda. Nah, bagaimana orang tua memberikan stimulasi, ayolah bagilah sama temannya supaya Ananda mendapat berkah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya sudah selayaknya dibiasakan, ya. Karena bersosialisasi itu kan merupakan kewajiban manusia, hablum minan nasnya. Hablum minan nasnya itu dibiasakan sedari kecil. Oke, yang terakhir nih Bu, saya jawab dulu, nanti Ibu tambah lah Bu ya. Regita, bahwa izin bertanya untuk anak yang tinggal fasilitas untuk sekolah formal dan non formal masih sangat minim dan pendidikan informal dari orang tuanya masih ada, bagaimana cara menyikapinya? Setahu saya itu kalau untuk wilayah Riau itu ya ada program DMIJ. Kalau di Jambi ini ada yang namanya kegiatan Bunda PAUD, itu dikembangkan dari dana program desa. Itu pasti bisa dikembangkan di sana. Hanya saja di desa ini ada bagian yang memang perlu untuk dikembangkan, dimajukan, namun PAUD itu belum. Nah, maka salah satu solusi yang untuk bisa menyikapinya adalah dekati kepala desanya. Nah, minta doanya, minta duitnya, bangun PAUD-nya. Begitu Nanda ya. Nah, supaya apa? Supaya untuk membangun fasilitas tadi itu. Kalaupun kita memberdayakan masyarakat, wallahu alam, tidak semua masyarakat yang mau dan mampu. Bila manapun dengan ekonomi yang jauh menengah ke bawah, maka untuk membangun itu sangat sulit. Jadi itu untuk salah satu menyikapinya. Ada kurnia bertanya, pendidikan dalam keluarga sangat penting, tapi seringkali anak usia ini kedua orang tuanya bekerja, dititipkan keluarga, penitipan. Menemukan tersebut, bagaimana Pak tips trik orang tua dalam keluarga berjalan baik meskipun orang tua itu bekerja? Oke, langsung aja ya, nanti ditambahkan sama Bunda ya. Pokoknya Bunda inilah yang menjawab dengan sekelas beliau, luar biasa. Tip and trick gitu ya, kalau anak dititipkan ke orang lain, bagi orang tua yang bekerja, sisi positif dan sisi negatifnya tetap ada dimuatkan dengan hal demikian. Segala sesuatu jika dipandang dengan buruk, buruklah segala sesuatu itu. Tapi bila mana dipandang uswah yang baik, maka baiklah hal tersebut. Meskipun ya tidak semuanya dapat menerima. Di satu sisi anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, pola asuh orang tua, tanpa harus dititipkan dengan yang lain. Tetapi bila mana dengan orang tua yang bekerja namun mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya dan tidak mengecualikan hal demikian, maka Bapak rasa itu hal yang
boleh-boleh saja, bukan haram gitu ya, bukan haram, tapi mubah. Karena dalam kasus ini ada hal-hal yang memang harus diutamakan, tanpa mengecuali gitu ya, tanpa mengecuali bahwa orang tua itu berlepas tangan terhadap pendidikan anak. Yang terakhir, apakah anak yang masih usia 1 tahun perlu dimasukkan ke PIAUD? Terima kasih. Wah, usia 1 tahun belum, Ananda. Gitu ya. Tingkat KB itu ya, TPA, tingkat TPA, tempat penitipan anak, bermain dia. Apakah bisa dimasukkan ke PIAUD? Nah, bisa ke TPA, itu tingkatannya. Tetapi kebanyakan di umur sekian, anak itu lebih banyak diasuh oleh orang tua. Lebih banyak asuh dari orang tua. Begitu. Silakan Bunda Neni. Baik, melanjutkan ya. Ya Bunda. Banyak nih, Masya Allah. Luar biasa ya antusias teman-teman mahasiswa pertanyaan hari ini. Biasa Bunda. Dan jawaban dari Kak Indra tadi luar biasa gitu ya. Dan mungkin saya langsung melanjutkan ya Pak Indra, karena banyak ya pertanyaannya ya. Iya Bunda, lanjut aja. Dari Indah Riani ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Riani yang berada di Lampung. Bagaimana pola asuh yang tepat untuk anak usia dini yang memiliki gangguan baik secara kognitif maupun mentalnya? Karena pola asuh adalah hal yang sangat penting bagi. Sudah Kak Yulia dengar. Yang bertanya, karena pola asuh adalah hal yang sangat penting bagi anak untuk mengembangkan aspek kognitif anak tersebut. Apakah yang dapat dilakukan sebagai orang tua? Ya, ketika kita berbicara perbedaan mental ya, antara anak yang normal dan anak yang tidak normal lah ya, kita bahasakan seperti ini. Bagaimana pola asuhnya? Itu pola asuhnya tetap sama. Jadi ketika kita memberikan pola asuh kepada anak usia dini itu, kita harus tidak boleh ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi tetap sama. Apa yang kita lakukan, pemberian pola asuh, perhatian kepada anak yang normal, begitu juga kita berikan pola asuh kepada anak yang tidak normal. Jadi tidak ada bedanya gitu. Jadi pola asuh yang diberikan itu sama. Ya, selanjutnya di sini dari Assalamualaikum Tarmizi dari IAI Arsalah Sungai Guntung Riau. Wah, ternyata ada dari Arsalah Sungai Guntung Riau juga ya di sini ya. Pertanyaan adalah, saya mau bertanya, apakah setiap pendidik harus realistis dalam mengajar kepada anak yang berumur 4-6 tahun? Iya, ketika kita memberikan proses pembelajaran kepada anak usia dini, di usia 4, di usia dini lah, 0 sampai dengan 6 tahun, itu memang harus real, apa adanya, apa yang ada di lingkungan mereka, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka kenali, apa yang mereka rasakan, itu memang harus benar-benar real. Dan yang pastinya ketika kita memberikan proses pembelajaran kepada anak usia dini, itu juga harus dalam keadaan yang aman dan nyaman. Jadi jawabannya ya, kita berikan dalam situasi yang memang realistis. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi yang lain atau Pak Indra ingin menambahkan kembali? Dah Bu, mantap dah tuh Bu, luar biasa. Mantap dan luar biasa. Saya Ya, haus dah Bu. kembali ke moderator ya. Ya, kembalikan ke moderator Bu. Sudah ada berapa pertanyaan itu? Kembalikan ke moderator Bu. Iya, silakan. Tadi sudah dijawab sekitar 6 malah Bun ya yang dijawab tadi pertanyaannya. Bonus ya Bun ya. Sangat antusias sekali peserta kita pada hari ini, sampai moderator mau tanya aja nggak dikasih ruang ini kayaknya ya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan juga narasumber yang telah rinci tentang apa yang telah ditanyakan oleh peserta. Baiklah, alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara kita dari Linknya awal sudah dikasih ya? hingga menjelang sore hari ini ya.
Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita Kasih, telah Kak. sampai pada penghujung acara. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedikit pemberitahuan untuk link sertifikat bisa dilihat di kolom chat ataupun bisa chat via grup WhatsApp ya. Dan terakhir nih, walaupun kita via virtual, kita adakan foto bersama secara screenshot. Mari kita siapkan pose terbaik kita, dibuka kameranya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Udah Kak. Kakaknya keren ya? Dah, Kakak ya? Kakak lah yang keren. Belum. Bentar. lagi. Bentar. Lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Baiklah, tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan dan ia akan terus belajar hari ini dan esok hari. Saya Fadila Agustin, mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.